Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Al-ayat. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insyaallah tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bahkan secara hakiki sebenarnya Ijtima Ramadan itu sudah terjadi pada pukul 7.46 kurang lebih tadi pagi. Artinya secara hakiki hari ini sebenarnya sudah masuk bulan Ramadan. Dan pada saat matahari terbenam, usia bulan sekitar 4 derajat. Jadi sudah memungkinkan bahkan dalam wujudul hilal untuk masuk 1 Ramadan itu mulai besok atau mulai melaksanakan ibadah saum kita besok hari. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan juga keputusan pemerintah juga beserta beberapa ormas yang lain menetapkan sama sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum kita bersamaan. Dan insya Allah juga dalam perhitungan mudah-mudahan juga melaksanakan atau bersama-sama merayakan 1 Syawal juga akan bersamaan. Tetapi tentu hadirin rahimakumullah, terlepas dari itu semua, Ramadan ini tentu menjadi momentum yang senantiasa kita nantikan kehadirannya. Kita selalu berharap dengan menanti-nanti kedatangan Ramadan, dan bahkan kita meminta kepada Allah untuk bisa disampaikan di bulan yang mulia itu dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan. Karena kita tentu menyadari bahwa perjalanan hidup kita setidaknya sejak bulan Ramadan yang lalu hingga saat-saat kita memasuki Ramadan tahun ini, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita hitung-hitung dengan amaliyah kita, dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, maka kita sadar diri sesungguhnya banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat dibandingkan dengan ibadah dan amaliyah kita. Kalau kita timbang-timbang antara kebaikan, pahala dengan dosa yang kita lakukan setidaknya selama 1 tahun ini, maka pasti akan banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tentu kalau bukan karena rahmat Allah, kita sudah pantas sesungguhnya masuk ke neraka gitu. Sudah pantas atau tidak pantas memasuki surga gitu. Sekali lagi kalau bukan karena rahmat Allah serta ampunannya.
Oleh karena itulah Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Salah satu bukti dari kasih sayang Allah, memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa melebur dosa dan kesalahan selama 1 tahun ini, membersihkan jiwa dan raga kita dari berbagai macam kotoran-kotoran jasmani dan rohani kita, agar kita pantas untuk kembali nanti ke dalam kefitrahan. Maka Ramadan diistimewakan oleh Allah dibandingkan 11 bulan yang lain. Bahkan juga di bulan itulah kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala-pahala dari setiap amalia-amalia itu Allah sediakan atau Allah fasilitasi dengan berbagai macam hal. Bahkan barangkali ada semacam misteri keagamaan yang kita rasakan setiap masuk bulan Ramadan. Kita bisa menyaksikan begitu masuk bulan 1 Ramadan, seakan-akan energi spiritualitas kita, energi untuk melaksanakan ibadah itu meningkat. Dan nanti kita saksikan sejak malam mungkin nanti di mana-mana masjid tarawih akan penuh sesak. Tadarus juga akan dilantunkan. Sedekah juga akan digelontorkan. Dan memang itulah salah satu kasih sayang Allah, menggerakkan hati-hati hambanya agar memang memanfaatkan momentum ini untuk tidak disia-siakan. Bahkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara istimewa Allah katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Setiap amal Adam, amalan anak Adam itu bagi mereka atau bagi dirinya. Illa siyam, kecuali saum. Maka saum, kata Allah, adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi istimewanya ibadah saum dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, Allah tegaskan dalam hadis qudsi ini. Khusus untuk saum bagiku, kata Allah. Kalau amalan-amalan lain silakan bagimu. Dan kalau ini saum bagiku, kata Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Berapa banyak balasannya Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah yang lain kadang disebutkan berapa pahalanya, berapa lipat ganda. Tapi untuk saum tidak disebutkan oleh Allah. Wa anna azibi, urusan Allah yang memberikan balasan. Sehingga menurut Ibnu Hajar, paling tidak ada 4 hal katanya mengenai wa anna azibi ini maknanya. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah ibadah yang murni, benar-benar ikhlas, benar-benar menunjukkan sebuah keikhlasan. Orang-orang yang berpuasa itu tidak ada celah sedikit pun untuk riya. Kalau ibadah yang lain kita bisa riya, bisa pamer ke orang lain. Sholat kita bisa pamer, bahkan kita bisa selfie. Amaliyah lain kita bisa pertontonkan di hadapan orang lain, bisa kita viralkan. Kadang tahajud kita bisa kita juga beritahu orang lain, seakan-akan kita memberitahu orang lain untuk tahajud pada saat yang bersamaan, ingin memberitahukan bahwa kita sedang tahajud atau juga akan melaksanakan tahajud. Tapi saum tidak ada orang yang bisa menunjukkan bahwa dirinya saum. Antara orang yang saum dan tidak saum sepertinya secara lahiriah sama saja. Artinya tidak ada celah sedikit pun bagi orang-orang berpuasa untuk riya, untuk pamer, untuk menunjukkan ibadahnya. Bahkan termasuk untuk menunjukkan kualitas dari ibadah saum, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa saum itu hanya dirinya yang tahu, selain tentu Allah yang Maha tahu. Ini kata Ibnu Hajar, bahwa orang-orang yang saum benar-benar mengindikasikan bagaimana keikhlasan yang luar biasa. Yang kedua kata Ibnu Hajar, bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dari ibadah saum itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah rahasianya.
Berbeda sekali lagi dengan amalan-amalan yang lain yang memang seringkali disebutkan oleh Allah berapa kali, berapa ratus kali dan sebagainya. Artinya urusan Allah. Jadi kualitas ibadah saum dan juga pahala yang disediakan tergantung kualitas masing-masing. Seperti halnya juga sabar. Dalam Al-Quran sabar disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang-orang yang sabar pahalanya itu tiada terhitung bighairi hisab. Dan saum itu nisfu sabar, setengah dari kesabaran. Artinya bagaimana pahala saum disediakan bagi orang tergantung bagaimana nanti kualitas daripada, dan hanya Allah yang tahu. Bisa berlipat ganda melebihi amalia-amalia yang lain. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Hajar bahwa wa anna azibih bermakna bahwa ibadah itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah, sehingga Allah menyebut itu untukku. Saumuli wa anna azibi, untukku, spesial untukku, itu adalah ibadah saum. Dan yang keempat kata Ibnu Hajar bahwa indikasi wa anna azibi itu menunjukkan penyandaran akan kemuliaannya daripada ibadah saum, karena langsung disandingkan dengan Allah. Artinya bahwa kemuliaan, keagungan ibadah saum itu seperti Allah menyebut misalkan Baitullah. Yang dimaksud oleh Baitullah itu adalah Ka'bah. Sementara rumah Allah juga banyak, masjid dan jalan rumah Allah, tetapi yang dimaksud Baitullah itu adalah Ka'bah di antaranya. Nah, itu menunjukkan ada kehususan, ada pemuliaan terhadap sesuatu, dan termasuk itulah ibadah saum kata Ibnu Hajar. Jadi begitu agungnya ibadah saum, sehingga tentu ini menjadi kesempatan bagi kita bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah saum kita. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai ibadah saum itu harus meningkat. Bahkan barangkali kelas kita ibadah saum itu harus ada peningkatan kelas. Kalau saum kita hanya pada tataran kelas biasa-biasa, kelas awam kata Imam Ghazali, maka tak bedanya kelas kita dengan kelas anak-anak kita yang tamat melaksanakan ibadah saum bahkan 1 bulan penuh, tetapi orientasinya hanya mampu menahan lapar dan dahaga. Maka Imam Ghazali memberikan kriteria yang kedua, paling tidak sampai pada tingkatan yang lebih bagus, yaitu khawas. Apalagi sampai yang excellent, khawasil khawas begitu. Artinya kelas kita ibadah saum harus meningkat, sehingga jangan sampai nanti kena kepada apa yang disinyalir Rasulullah, rubba shaim laisa lahu min siyami ilal juwal atas, bahwa banyak orang yang puasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga, hanya karena orientasinya hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana saum kita meningkat. Dan saum yang meningkat itu adalah saum yang sudah pada tataran bagaimana mengejar nilai-nilai spiritualitas kita, ruhani kita, bahwa orientasi hidup kita, dan kita menyadari manusia itu unsurnya bukan hanya jasadi, bukan hanya materi tapi imaterial, yaitu ruhani kita. Bahwa ada nilai-nilai transenden yang ada, yang ditiupkan oleh Allah dalam diri kita, yaitu yang dinamakan ruh. Dan itulah yang membedakan manusia menjadi dengan makhluk yang lain. Dan itu juga derajat manusia lebih tinggi dibandingkan derajat makhluk yang lain, karena ada nilai ruhaninya. Kalau secara materi mungkin asupan gizi materinya hanya sebatas makan dan minuman, tetapi asupan gizi rohani kita tentu adalah melalui ibadah yang kita lakukan. Karena dengan ibadah, dengan memenuhi seruan Allah, itulah sesungguhnya yang disebut oleh surat Al-Anfal ayat 24 tadi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan. Jadi di ayat itu Allah menyebut lima yuhyikum, sesuatu yang menghidupkan. Tentu yang dimaksud bukan mau menghidupkan dalam pengertian menghidupkan jasad yang mati, karena yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman, artinya manusia yang hidup begitu. Tetapi kenapa masih diseru kepada sesuatu yang menghidupkan? Maka Imam Al-Maraghwi menyebut hayatur ruhiyah. Itulah makna dari lima yuhyikum.
Artinya ketika kita memenuhi seruan Allah, memenuhi atau melaksanakan ibadah, tentu saja khususnya ibadah saum kita, itu sedang menghidupkan rohani kita, menghidupkan spiritualitas kita. Sebab ketika spiritualitas kita hidup, rohani kita hidup, maka rohani inilah yang akan senantiasa terkoneksi dari sumber rohani kita, sumber ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau koneksinya tersambung antara ruh yang ada dalam diri kita dengan sumbernya yang maha ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu orang-orang atau manusia akan merasakan kedamaian dalam hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan senantiasa zikir kepada Allah, menyambungkan antara ruh dalam diri kita dengan sumbernya Allah, maka kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Itulah ibadah hakikatnya, mendatangkan ketentraman dalam jiwa kita. Dan itulah nilai-nilai spiritualitas yang bisa didapatkan manakala saum kita naik tingkat, naik kelasnya lebih baik lagi. Dan tentu ada pesan-pesan yang terakhir selain spiritualitas, bahwa ibadah saum juga mengajarkan pesan-pesan sosial, pesan-pesan moral, akhlak, ihsan dalam kehidupan. Bagaimana misalkan kita banyak bersedekah, bagaimana mengganti saum kita dengan memberi makan fakir miskin dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ibadah itu senantiasa tersambung juga dengan nilai-nilai sosial. Ada pesan-pesan moral. Artinya juga bahwa kita tidak hanya melulu urusan-urusan fisik kita, spiritual kita, tapi kita juga harus ada kepedulian dalam kehidupan kita, yaitu terhadap sesama. Inilah yang diajarkan melalui ibadah saum kita. Sehingga mari mudah-mudahan kita mohon tentu saja kepada Allah, di saat-saat sekarang Allah sampaikan beberapa jam lagi ke dalam atau kepada bulan suci Ramadan, dan kita mudah-mudahan diberikan kesempatan 1 bulan penuh untuk bisa merasakan jamuan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, dan bisa sampai di akhir, dan tentu mendapatkan predikat takwa, yaitu kembali ke dalam kefitrahan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada pesan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan min alamatin nujhi fil nihayati ruju ilallah fil bidayah. Bahwa tanda-tanda kesuksesan di akhir itu adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Artinya bahwa dalam segala sesuatu kita selalu mencita-citakan kebahagiaan, dan kebahagiaan di akhir sebagai tujuan kita. Kata Ibnu Athaillah, diukur sejauh mana permulaannya adalah ketergantungan kepada Allah, ruju ilallah, kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menggantungkan kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Itu menjadi syarat agar kita mendapatkan kesuksesan di akhir. Dan tentu dalam ibadah saum pun demikian. Kita awali di awal-awal ini tentu dengan permulaan-permulaan, bagaimana kita senantiasa menggantungkan niat kita hanya kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah nanti memberikan kepada kita kekuatan dan juga kemampuan untuk bisa mengisi dan memanfaatkan, memakmurkan Ramadan ini sampai di akhir, sehingga tentu saja kita akan raih kesuksesan, kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Lis-shaimi farhatan, kata Nabi, bagi orang-orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Bahwa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah fariha bifitri. Yang pertama dia bahagia ketika dia berbuka puasanya. Dan yang kedua adalah fariha laqiya rabbahu, dia bertemu dengan Tuhannya. Artinya membawa pahala puasanya. Jadi ketika dia berbuka puasa di setiap hari, dia akan merasakan kebahagiaan. Sampai di penghujung 1 bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah
Ramadan, maka kita bahagia mengakhiri Ramadan. Tetapi puncak kebahagiaan itu apabila kita nanti kelak bertemu dengan Allah, membawa pahala ibadah puasa kita. Itulah puncak kebahagiaan yang hakiki yang menjadi cita-cita kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an